Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil proposal kewirausahaan kami mengenai aplikasi bisnis digital bernama Vensio.co yang beranggotakan saya sendiri Vanessa Yumna kemudian rekan saya Elvira Adira, ada Yulita Saputri, Nabila Safitri, dan Dirin Trikaori. Baiklah, Vensio.co ini merupakan aplikasi yang siap membantu dalam menyelesaikan permasalahan terhadap peredaran barang tak layak jual, dan pastinya aman dalam transaksi jual beli. Vensio.co ini juga dilengkapi dengan pengawasan ketat, sehingga seluruh transaksi akan terjamin aman dan tentunya konsumen tak perlu khawatir terkait barang yang diedarkan. Selain itu, Vensio.co ini bisa menjadi wadah komunikasi antar sesama pengguna, baik itu penjual maupun pembeli yang melakukan transaksi dan pengawasan barang di dalamnya. Hal ini dikarenakan karena kurangnya manajemen persediaan yang baik, serta kurangnya pemantauan dan tata kelola yang efisien terhadap produk kadaluarsa yang mengakibatkan produk yang sudah melewati masa kadaluarsanya itu ditempatkan pada lokasi yang sama dengan produk yang masih layak, serta tidak adanya pemisahan di antara kedua produk tersebut. Karena kurangnya pemantauan dan pengelolaan ini, tentunya hal ini dapat mengancam kualitas produk, keamanan konsumen, serta dapat merusak citra bisnis secara keseluruhan. Baiklah, tahapan usahanya itu kita mulai dari memodelkan bisnis yang tepat, kemudian kita lakukan riset pasar dan persaingan, kemudian kita membuat rencana bisnis, lalu kita lakukan branding, lalu kita ciptakan aplikasi menarik dan responsif tentunya. Tak lupa kita manfaatkan media sosial, lalu kita menggunakan strategi pemasaran digital yang efektif seperti iklan online. Kemudian, aplikasi Vensio ini dikategorikan sebagai bisnis digital karena memanfaatkan platform digital sebagai inti dari usaha ini. Dan dalam perkembangannya, aplikasi ini kita masih merencanakan ide bisnis yang akan kita kembangkan. Tak lupa kita memanfaatkan platform digital sebagai aplikasi yang kita gunakan di berbagai sistem operasi seperti Windows, Android, iOS, dan lainnya. Selanjutnya, struktur organisasi usaha yang terdiri dari project leader, development, serta desainer dan arsitektur. Pada Vensio ini, pertama permasalahan ketersediaan, kurangnya tata letak, kurangnya ketersediaan informasi, kurangnya pengawasan rutin, kurangnya kesadaran penjual, tidak memiliki sistem pelaporan, serta kebijakan pengembalian yang tidak jelas. Selanjutnya, untuk solusi yang didapatkan dari permasalahan sebelumnya, itu menciptakan aplikasi bisnis yang dirancang sebagai wadah perdagangan dan pengawasan produk yang dijual. Nah, aplikasi ini memiliki sistem keamanan dan komunikasi yang baik serta prinsip keterbukaan dan kejelasan produk. Aplikasi ini dirancang menyediakan fitur pengingat tanggal kadaluarsa pada produk yang dijual. Selanjutnya terdapat analisis pasar. Pada analisis pasar terdapat 4 segmentasi, yaitu segmentasi perilaku, segmentasi psikografis, segmentasi geografis, serta segmentasi demografis. Pada segmentasi perilaku memiliki kesadaran dan komitmen terhadap keberlanjutan dalam bisnis. Yang kedua, tingkat inovasi dan kualitas produk atau layanan. Yang ketiga, berlokasi di pusat perbelanjaan atau berbasis online. Yang terakhir itu mengikuti perkembangan teknologi dan yang ketinggalan teknologi, di mana yang mengikuti perkembangan tersebut merupakan penjual. Pada analisis pasar ini terdapat dua, yaitu target pasar dan kebutuhan pasar. Pada target pasar, tim menargetkan pemilik dan operator grosir dan eceran yang mana lebih memiliki tanggung jawab dalam kesadaran kesehatan konsumen. Pada kebutuhan pasar, konsumen menginginkan solusi yang dapat membantu mereka dalam mempermudah pengelolaan dan pengawasan pada persediaan barang. Baik, di sini ada analisis kompetitor, di mana ada strength, di mana kita memilih 3 aplikasi sebagai landasan kita. Itu yang pertama ada SRC, Expiredate, dan yang ketiga ada batudagang.com. Di mana pada SRC ini lebih berfokus pada penyaluran produk yang terarah untuk mendistribusikan produk dan untuk meningkatkan UMKM, serta mendapatkan pendampingan usaha agar lebih berarah. Selanjutnya itu ada expire date, di mana pada aplikasi ini fokus pada satu tugas yaitu reminder dan tanggal kadaluarsa, sehingga pengembangan tidak lalai dalam pekerjaan yang lain. Yang ketiga itu ada aplikasi bantu.gendok.com, di mana pada aplikasi ini ada fitur pengelolaan pesanan, sehingga membantu menurunkan beban kerja admin, grosir, dan eceran, dan jangkauan pasar yang sangat luas. Yang keempat
itu ada most important finding, di mana pada aplikasi Fansio.co ini akan memudahkan pengguna untuk melakukan pekerjaan dan mengurangi pemakaian waktu untuk mengecek produk atau produk yang sudah melewati kadaluarsa. Dan pada Fansio.co ini lebih luas daripada aplikasi pesaing karena tidak hanya fokus kepada tanggal kadaluarsa saja, tetapi memberikan informasi terkait keamanan dan kesehatan produk serta penyediaan produk yang langsung dari produk dan juga terdapat promosi yang berupa iklan. Selanjutnya yaitu ada weakness, di mana pada SRC sendiri dia hanya berfokus pada mitra yang mengikuti SRC saja, dan bagi mitra yang bekerja sama dengan SRC harus mengikuti standar prosedur yang ada. Dan yang kedua, pada aplikasi expired date, dia hanya berfokus pada tanggal kadaluarsa saja dan reminder, dan tidak adanya fitur untuk mengatur tata letak produk-produk. Dan selanjutnya yaitu yang aplikasi yang ketiga itu ada bantu.com, di mana pada aplikasi ini tidak ada sistem monitoring atau tanggal kadaluarsa dan tidak adanya fitur untuk mengatur tata letak produk-produk. Selanjutnya yaitu ada most important finding, di mana Fansio.co hanya lebih berfokus terhadap produk yang melewati tanggal kadaluarsa saja, sehingga untuk peletakan atau tata letaknya masih dilakukan secara manual. Selanjutnya itu ada modifikasi, di mana aplikasi ini akan mendapatkan keuntungan dengan cara mendaftarkan dirinya pada admin. Kemudian akan melakukan tahap mentoring, dan pada tahap ini aplikasi ini akan melakukan pajak atau bisa disebut dengan bond setiap bulannya, sebesar 5% dalam kurun waktu 1 bulan. Oke, selanjutnya itu ada profile time, di mana di sini tuh akan menampilkan biodata dari tim pengembangan proyek ini. Bisa dilihat di sini yang pertama Vanessa menjadi project leader, sedangkan development-nya sama Nabila sama Ririn, sedangkan arsitektur desainnya saya sendiri, Yulita Putri dan Elvira. Selanjutnya ada traction, di mana traction itu dia akan menarik calon target pasar untuk tertarik menggunakan aplikasi ini. Nah, menurut calon target pasar sendiri, aplikasi ini sangat layak untuk dikembangkan karena menurut mereka belum menemukan aplikasi serupa dengan aplikasi yang saya ciptakan ini. Baiklah, selanjutnya ada rencana kegiatan dan penggunaan anggaran. Jadi pada pengembangan produksi aplikasi ini ada 3 kegiatan utama yang akan dilakukan. Yang pertama itu ada pengembangan produk atau riset. Jadi pada di sini itu terdapat rencana kegiatannya, yaitu melakukan survei dan wawancara kepada konsumen dengan anggaran dana yang dibutuhkan itu sebanyak 3.020.000. Jadi anggaran itu dibutuhkan untuk survei melalui wawancara, dan target pada rencana kegiatan ini untuk mendapatkan data dan informasi yang lebih akurat. Rencana kegiatan yang kedua itu melakukan analisis keunggulan dan kekurangan komputer, di mana anggaran dana yang digunakan di sini tidak ada, dan target untuk kegiatan ini itu mendapatkan perbandingan keunggulan dan kekurangan pada setiap brand yang disurvei. Kegiatan utama yang kedua yaitu produksi, di mana terdapat rencana kegiatannya ada 5, yaitu communication, planning, modeling, construction, dan deployment. Dan anggaran dana yang dibutuhkan itu sekitar 29 juta. Jadi anggaran dana itu digunakan untuk membangun aplikasi yang dirancang, serta target rancangan ini itu untuk terbentuknya aplikasi Fansio.co. Kegiatan utama yang ketiga itu ada legalitas, perizinan, sertifikasi, pengujian, aplikasi, dan standarisasi. Terdapat 3 rencana kegiatan yang dilakukan di sini, yaitu mengurus perizinan bisnis, mengurus sertifikasi merek dan hak cipta produk, dan melakukan pengujian kualitas sistem aplikasi, di mana anggaran dana yang dibutuhkan pada kegiatan ini sekitar 4 juta rupiah. Dan anggaran dana itu dilakukan untuk proses mendapatkan legalitas, perizinan, sertifikasi, pengujian aplikasi, dan standarisasi. Dan target pada kegiatan ini itu untuk mendapatkan legalitas, perizinan, sertifikasi, pengujian aplikasi, dan standarisasi. Serta total anggaran dana yang kami butuhkan itu sekitar 30 juta lebih. Jadi, aplikasi Fansio.co ini membantu menyelesaikan masalah produk tidak layak jual dan aman bertransaksi jual beli. Fansio.co ini mencerminkan komitmen untuk mengelola grosir dan eceran dengan efisien serta aman. Untuk keberhasilan pengoperasian aplikasi, perlu implementasi yang hati-hati, pemantauan atau monitoring secara terus-menerus, dan penyesuaian sesuai kebutuhan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.